Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Binti Rifani, NIM 17030051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika non-parametrik saya yang berjudul Koefisien Korelasi Kendal. Koefisien korelasi kendal merupakan koefisien korelasi kedua yang biasa digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi untuk data penelitian dengan skala pengukuran ordinal. Koefisien korelasi kendal yang dikenalkan oleh Mr. G. Kendall pada tahun 1938. Koefisien korelasi kendal dinotasikan dengan tau. Nilai dari koefisien korelasi kendal berkisar pada selang -1 sampai dengan +1. Pada koefisien korelasi kendal, salah satu variabelnya yang diberi peringkat diurutkan, yaitu variabel X saja atau variabel Y saja. Dalam hal ini, biasanya adalah variabel X. Sedangkan variabel Y akan dilihat apakah nilai variabel itu searah atau konkordan atau berlawanan arah atau diskordan dengan variabel X yang sudah diurutkan. Jika ada data bivariat XI, YI di mana I bernilai 1, 2, hingga N, di mana X dan Y sekurang-kurangnya berskala ordinal. Maka, untuk setiap pasangan nilai observasi XI, YI dan XJ, YJ, untuk I tidak sama dengan J, dapat didefinisikan pasangan nilai sebagai berikut. Yang pertama, pasangan XI, YI dan XJ, YJ konkordan jika XI dikurang XJ dikali YI dikurang YJ besar dari 0. Artinya, jika XI besar dari XJ, maka YI besar dari YJ. Atau, jika XI kecil dari XJ, maka YI kecil dari YJ. Sehingga, X dikurang X dan Y dikurang Y memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif, atau sama-sama negatif dengan hasil kali yang selalu positif. Yang kedua, pasangan XI, YI dan XJ, YJ diskordan jika XI dikurang XJ dikali YI dikurang YJ kecil dari 0. Artinya adalah jika XI besar dari XJ, maka YI kecil dari YJ. Atau jika XI kecil dari XJ, maka YI besar dari YJ. Sehingga X dikurang X dan Y dikurang Y memiliki tanda yang berlawanan dengan hasil kali yang selalu negatif. Baiklah, kita masuk ke asumsi. Yang pertama, data terdiri dari contoh acak sebanyak N pasang pengamatan dapat berupa numerik maupun non-numerik. Setiap pengamatan berpasangan menggambarkan dua pengukuran yang diambil dari objek yang sama, disebut unit asosiasi. Yang kedua, skala pengukuran minimal ordinal sehingga data dapat diurutkan. Selanjutnya itu kita masuk kepada hipotesis H0 di mana X dan Y saling bebas atau tau sama dengan 0. H1 adalah tau tidak sama dengan 0. Yang kedua, H0 X dan Y saling bebas di mana H0 taunya sama dengan 0. Untuk H1 taunya besar dari 0. Yang ketiga, H0 X dan Y saling bebas di mana H0 tau sama dengan 0. Untuk H1-nya tau kecil dari 0. Statistik uji. Statistik uji tau kendal yang juga merupakan ukuran keeratan hubungan antara dua peubah adalah tau sama dengan S dibagi N dikali N kurang 1 dibagi 2. Dalam hal ini, N adalah banyaknya pasangan pengamatan X dan Y. Untuk mendapatkan nilai S, dapat lakukan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, urutkan pasangan pengamatan XI-YI dari yang terkecil hingga terbesar berdasarkan peubah X, sehingga X dikatakan dalam natural order. Yang kedua, bandingkan setiap nilai Y dengan nilai Y yang ada di bawahnya. Satu pasang nilai Y dikatakan konkordan atau natural order apabila nilai Y yang di bawah lebih besar daripada nilai Y yang di atas. Jika sebaliknya, katakan bahwa pasangan nilai Y adalah diskordan atau reserve natural order. Yang ketiga, nyatakan banyaknya Y
yang konkordan sebagai P dan diskordan sebagai Q. Yang keempat, didapatlah rumus S sama dengan P dikurang Q. TIS. Jika ada nilai yang sama atau TIS baik pada peubah X maupun Y, direkomendasikan untuk menghitung nilai tau dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, urutkan pengamatan secara ascending berdasarkan peubah X. Yang kedua, dalam pengamatan X yang sama, urutkan pengamatan Y secara ascending. Hitunglah banyaknya pasangan nilai Y yang konkordan dan banyaknya pasangan Y yang diskordan. Perhatikan, jangan bandingkan nilai-nilai Y yang berada pada X yang TIS. Yang keempat, jika terdapat banyak sekali TIS, nilai tau dapat dihitung kembali dengan rumus tau sama dengan S dibagi akar setengah N dikali N kurang 1 dikurang TX dikali akar setengah N dikali N kurang 1 dikurang TY. Dalam hal ini, TX sama dengan setengah dikali sigma TX dikali TX dikurang 1 dan TY setengah dikali sigma TY dikali TY dikurang 1, di mana TX adalah banyaknya nilai pengamatan X yang TIS, TY sama dengan banyaknya nilai pengamatan Y yang TIS. Kaidah keputusan. Nilai kritis statistik tau Kendall untuk setiap hipotesis yang relevan untuk ukuran contoh N, H0 ditolak pada taraf nyata apabila yang A, mutlak tau besar dari T tabel. Yang kedua, tau besar dari tau tabel. Yang ketiga, tau kecil dari min tau tabel. Untuk N besar dari 10, maka statistik ujinya adalah Z sama dengan 3 dikali tau dikali akar N kali N kurang 1 per akar 2 dikali 2N tambah 5 yang menyebar normal baku. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh. Berikut ini adalah data tinggi di dalam sentimeter dan berat di dalam kilogram badan beberapa mahasiswa dari suatu kelas. Hitung nilai tau Kendall antara tinggi dan berat badan tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa tinggi dan berat badan saling bebas? Datanya bisa dilihat di sini untuk tinggi dan berat badan. Selanjutnya, untuk penyelesaian, hipotesis kita di sini H0 sama dengan tinggi dan berat badan saling bebas. Untuk H1, tau tidak sama dengan 0. Statistik uji. Untuk mendapatkan statistik uji atau nilai tau Kendall, dapat dilakukan prosedur yang diringkas pada tabel sebagai berikut. Ini tabelnya. Di tabel ini terdapat tinggi, berat, pasangan berat yang konkordan, pasangan berat yang diskordan. Bisa dilihat di sini. Untuk pasangan berat yang konkordan didapatkan P sama dengan 101. Dan pasangan berat yang diskordan didapatkan Q sama dengan 19. Dari tabel di atas diperoleh S sama dengan P dikurang Q, di mana nilai P adalah 101 dan Q 19, maka didapatkanlah nilai S yaitu 82. Untuk N sama dengan 16 dapat dihitung tau sama dengan 82 dibagi 16 dikali 16 kurang 1 dibagi 2. Didapatkanlah hasilnya 0,683. Untuk N sama dengan 16, nilai tarafnya yaitu 0,05, dari tabel diperoleh T tabelnya yaitu 0,383, sehingga cukup bukti untuk menyatakan ada korelasi antara tinggi dan berat badan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan di dalam presentasi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.